Seumpama seorang pasien yang mau menyerahkan tubuhnya kepada pisau dokter untuk dioperasi dengan sukarela, selain itu juga harus dibius. Jikalau tidak dibius, mungkin di luar maksud pasien tersebut akan merontak supaya tidak dioperasi. Nah, bius ini adalah semacam ikatan kita kepada perintah Allah. Baik saudaraku, topik pembahasan kita pada saat ini adalah makna rohani peristiwa Ishak menjadi korban bakaran yang terambil di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita bacakan sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Amin. Kenyataan bahwa Abraham mempersembahkan Ishak anak tunggalnya untuk menjadi korban bakaran menunjukkan imannya yang besar. Kenyataan Ishak menjadi korban bakaran dengan sikap diam pada saat itu juga mempunyai arti yang dalam. Kita akan merenungkan tentang Ishak menjadi korban bakaran. Yang pertama, kenyataan Ishak menjadi korban bakaran adalah ketaatannya kepada firman Allah. Allah berfirman kepada Abraham, "Persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran." Ishak secara pribadi pun taat karena firman Allah. Sepintas dalam pikiran kita, kelihatannya orang-orang yang menaati firman Allah dengan baik patut dikagumi. Akan tetapi jikalau kita pikirkan lagi, firman Allah itulah yang sepatutnya dikagumi. Banyak orang kesalahpahaman tentang firman Allah. Mereka tidak menyadari dengan benar wibawa firman Allah. Karena perintah-perintah yang pernah mereka lakukan adalah perintah dari manusia secara perintah. Oleh karena itu mereka salah memahami perintah Allah sebagai hal yang menjemukkan. Akan tetapi wibawa firman Allah berbeda dengan perintah manusia di dunia ini. Otoritas firman Allah yang datang kepada kita bukan untuk memeras, tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada kalanya Allah memerintahkan kepada kita sesuatu hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Akan tetapi, semua hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia karena keterbatasan, maka hanyalah kuasa firman Allah yang mampu menyelesaikannya. Firman Allah adalah perintah sekaligus penyelesaian masalah bagi orang percaya yang melakukan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun secara logika, secara pikiran, kita tidak dapat mengetahui kedalaman firman itu, tetapi jika kita percaya dan taat, maka kita merasakan kebahagiaan Jehovah Jireh. Jika kita menyadari firman Allah sedemikian serta mentaatinya, kita pasti akan menikmati kepuasan dan sukacita. Di dalam Ayub pasal 23 ayat 12 berkata, "Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Lagi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 50a, Tuhan Yesus berkata, "Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal." Amin. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu merelakan diri menjadi korban bakaran. Benar bahwa Ishak merelakan dirinya menjadi korban bakaran dan menaati ayahnya dengan sukarela. Ia meninggalkan rumah dan mengikuti ayahnya di dalam Kejadian 12 ayat 3, ayat 6, dan ayat 8b. Dan pada saat itu, Ishak tidak mengungkapkan bantahan apapun. Ciri khas kehidupan Ishak adalah menaati firman Allah dengan lemah lembut seperti itu. Anda bisa membaca di dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai ayat 25. Ia atau Ishak menjadi korban bakaran dengan mentaati dan diam. Ia terus maju dengan membisu,
dan menyerahkan dirinya dengan tenang tanpa menyayanginya. Artinya, ia merelakan dirinya kepada Allah. Hal yang sama terjadi dengan Paulus yang ingin menemukan dirinya di dalam Kristus dan menganggap segala sesuatu adalah sampah. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Ishak mempunyai kehendak untuk menjadi korban bakaran dengan sukarela, tetapi juga ia harus diikat. Pada saat dibunuh untuk menjadi korban bakaran, ia akan meronta di luar maksud sebenarnya. Seperti itulah sering terjadi. Sesungguhnya kita hendak mengikuti Tuhan, tetapi di luar maksud sebenarnya kita meronta oleh karena dosa. Karena itu kita harus berusaha untuk taat dan rela diikat seperti Ishak. Lebih jelas dikatakan bahwasanya kita harus menerima teguran dari orang lain atau usulan-usulan yang baik menurut firman Allah serta mentaatinya. Tuhan Yesus memberkati.